Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SPDN 6 Mata Putih, Ibu Hasan SPD. Kepada yang terhormat Ibu Mas Roha SPD dari SDN Tambong. Kepada yang terhormat Ibu Titi Maisaro SPD, Kepala Sekolah dari SDN 3 Mata Putih. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN 6 Mata Putih, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN 3 Mata Putih, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN Tambong. Dan ucapkan selamat datang di SD kami, SDN 6 Mata Putih. Bapak Ibu hadir sekalian, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik hidayahnya kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini, yaitu dalam acara penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Nailul Himah SPD SD Negeri 6 Mata Putih, Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan schedule acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan, acara kedua yaitu penyampaian materi, dilanjutkan acara ketiga yaitu penutup sekaligus doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami ucapkan terima kasih. Masuk ke acara kedua yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 6 Mata Putih kepada Ibu Hasan SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
terakhir yang kami sampaikan, kami minta maaf atas tutur-tutur waktunya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa karena ini istilahnya dadakan ya. Saya pun di sini nanti saya, tapi dulu nanti ibu beri sambutan. Ya saya ya agak-agak gimana ya, grogi ya, maksudnya nggak ada persiapan ya. Jadi yang saya sampaikan hanya ucapan terima kasih kepada Bu Mai ya. Kemarin sudah ngomong-ngomong saya ke Bu Mai yang tadi awalnya itu apa itu mau katanya dulu itu di SD semua ya, guru-guru aja tiga semua. Tapi saya terus saya mau sama Bu Mai ya jangan sampai ya kan kita kan tidak enak ya apa itu masakan belum waktunya pulang, kecuali kalau memang jam-jam 12 ke atas. Jadi saya omong sama Bu Mai jangan sampai acara hari ini membawa apa itu merugikan siswa ya. Tapi ini alhamdulillah Bu Mai sudah mengajak Bu Sulis, ya Bu Sulis ya. Ya besok kita berkoordinasi kalau memang jenengan ke buru-buru aja, kalau memang jenengan membutuhkan kami siap ya. Kalau namanya kita mitra kerjasama demi apa itu demi kecerdasan anak didik kita, dan mudah-mudahan nanti dulu bisa ya. Jadi nanti supaya SD kita selalu berdampak ya. Jadi dulu mudah-mudahan tetap sehat ya dulu ya, karena ini bulan ke depan masih panjang. Makanya saya berharap dulu meskipun TGP dulu ya tolong dulu ya jangan tapi tekan anak-anak ya, meskipun nanti dengan apa itu ada kegiatan ya tolong anak-anak itu ya kita dikasih tugas dari rumah modalnya dulu ya. Itu saya yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bu Mai ya, doa sekali lagi ya, doa ya. Ini kelancaran anaknya doa juga ini ya. Makanya saya ngomong sama guru-guru undangan bisa untuk mencukupi 10 ya. Kalau di kali ini alhamdulillah sudah melebihi dari 10 ya. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti pulang dari sini kita mendapatkan ilmu apa yang disampaikan tadi berdampak bagi lingkungan kita masing-masing. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Langsung saja untuk memasuki acara kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Nailul Hima SPD tentang diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Kepala Provinsi Grina Macan Putih yang kami hormat, dan tidak lupa kepada yang terhormat tamu dari SDN Tambong dan SD Negeri 3 Macan Putih yang kami hormati Bu Masruah SPD dan Bu Siti Masruah SPD, dan tidak lupa Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktunya yang hadir di SD Negeri 6 Macan Putih ini untuk belajar bersama di Bapak Ibu. Kita belajar bersama, diskusi bersama, belajar bersama. Semoga apa yang dapat kita peroleh pada hari ini berdampak dan dapat diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Tentunya fokusnya di lembaga saya sendiri. Oke, langsung saja judulnya dulu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini yang setelah saya pelajari di modul 1.4 di program guru penggerak di Bapak Ibu. Next. Di dalam program guru penggerak saya difasilitasi oleh Bapak Toto Riwanto yang beliau tinggal di Kediri ya Bapak Ibu, jadi jauh, bukan dari Kabupaten Banyuwangi. Dan kepala sekolah SD Negeri 6 Macan Putih yaitu Bu Hasanah SPD, dan pengajar praktik saya yaitu Bu Sumiati SPD.
kita akan membahas apa yang dimaksud dengan budaya positif. Next. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, dalam modul 1.4 di modul budaya positif ini ada konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Nah, di sini terdapat 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Nomor 5, motivasi perilaku manusia. Nomor 6, posisi kontrol guru. Nomor 7, keyakinan kelas. Dan nomor 8, segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pematik di Bapak Ibu biar tidak tegang. Apa ice streaming dulu ya, agar tidak tegang ya. Ice streaming dulu boleh. Mungkin Bapak Ibu dulu sudah tahu tentang ice streaming. Tepuk semangat yang baru ya, yang dang ding 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 dung 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 gitu deh. Mungkin satu guru yang bisa menemani saya ke depan mungkin. Monggo boleh lah. Monggo Bu Ella, maju ke depan. Monggo. Nanti begini ya Bapak Ibu, ketika saya bilang, monggo Bu, kita di sini belajar sambil bersenang-senang. Monggo. Gini, kalau saya bilang tepuk semangat, prok prok dan dada, prok 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 ding ding ding, prok 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 dung dung dung, dan dada ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, na, aha aha, na, aha aha, semangat. Boleh Bu tulis juga, maju ke depan, biar ayo ditulis, monggo monggo monggo, biar lebih semangat. Ya, monggo dipraktekkan gerakannya juga. Bapak Ibu guru boleh berdiri dulu biar semangat. Monggo tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ibu kakek monggo biar kita lebih semangat. Saya yang bilang ya, Bu gerakannya ya. Langsung saja tadi. Oke. Tepuk semangat. Dan dangdang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha. Semangat. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, saya tadi tempo ngomongnya biar lebih semangat. Dan ini SBI-nya bisa dipraktekkan nanti ke peserta videonya. Oke ya. Ayo mulai lagi ya. Baik. Nanti waktu jam dan ding 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 dung dung dung, se, aha aha na, aha aha, semangat, itu nggih Bapak Ibu nggih. Monggo. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha na, aha aha na, aha aha, semangat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baiklah praktek tabung. Baik, terima kasih. Sudah lebih semangat ya Bapak, biar nggak sepanang ya. Next, pertanyaan pematik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman. Yang pertama dulu kita bahas. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ada yang setuju? Setuju dari Bu KE, setuju. Yang lain mungkin ada pendapat lain? Karena hukuman itu terkadang membuat anak takut. Oh iya, tepuk tangan untuk Bu Sulis ya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kita tanya dulu setuju atau enggak. Yang kedua, pemberian hukuman
setuju atau tidak? Setuju mungkin? Hukumannya memberi hal yang positif, kecuali hukuman yang membuat begini itu tidak boleh. Baik, tepuk tangan untuk Bu Roy dari Majelis Bersama Macam Putih. Tadi setuju ya kalau Bu Roy ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Berarti mayoritas semuanya setuju nih. Nanti kita akan belajar bersama, kita cari tahu apakah ini hal ini yang biasanya kita lakukan di lembaga kita, di anak-anak, apakah sudah benar, apa masih belum, masih harus ada kita belajar lagi. Next. Perubahan paradigma dari kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, biasanya zaman-zaman dulu kan seperti ini Bu, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru ini bisa mengontrol murid. Ya. Kadang orang seperti itu ya. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa setuju dengan pernyataan ini? Nah, ilusi ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, tidak bisa kita, misalkan saya mengontrol gurunya tidak bisa. Ya, harus ada, memang ada kemauan dirinya sendiri, tidak bisa. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membentuk karakter apa? Apakah kita membuat anak-anak merasa bersalah itu bisa membentuk karakter anak-anak? Bisa tidak? Menurut Bapak Ibu, ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Setiap kali kita membuat anak-anak itu merasa bersalah, anak-anak menjadi down dan dia tidak akan percaya diri lagi. Kalau kita membuat anak-anak merasa kecewa, merasa bersalah, itu malah anak-anak itu tidak bisa kreatif lagi, tidak bisa inovasi lagi ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak semua ya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai guru, kita kan sudah dewasa, kita punya hak untuk memaksa anak-anak? Begitukah Bapak Ibu? Tidak, anak-anak tidak bisa dipaksa. Apalagi sekarang eranya merdeka, ya. Anak-anak tidak bisa Bapak Ibu dipaksa. Kita harus sebagai fasilitator saja, memfasilitasi dan mengembangkan. Next. Nah, ini adalah paradigma belajar. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut, bukan menuntut. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang kedua, pembelajaran berpihak kepada murid. Murid diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, pembelajaran menekankan pendidikan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, yang terakhir, pembelajaran tidak mengejar ketercapaian kompetensi Bapak Ibu. Jadi intinya kita mengajar ini tidak boleh Bu menuntut anak-anak kita, kamu tuh harus nilainya segini, kamu tuh matematika harus segini, tidak bisa. Di era kurikulum kita ini tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita seperti itu berarti kita sudah zolim, katanya seperti itu ya. Iya, tidak merdeka. Jadi anak-anak itu sangatlah unik, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak sesuai dengan ambisi kita sebagai guru, ya. Ya, misalkan ini ada lomba ini, anak-anak dituntut, tidak bisa sebenarnya seperti itu. Itu akan membuat psikologi anak itu menjadi down dan malah dia tidak berkembang. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau anak berbakat gimana Bu? Beda. Itu tadi ya bagus pertanyaan dari Pak Fosi. Tapi kalau anak berbakat benar beda, itu beda kasus ya. Kalau anak berbakat ya difasilitasi. Misalkan yang berbakat nyanyi, ya gimana caranya guru untuk ayo dia belajar nyanyi, berarti fokusnya di nyanyi. Maksud saya begini Pak Fosi, anak yang bakat nyanyi disuruh memahami matematika, kan nggak bisa Pak Fosi. Kita harus kita sesuai dengan keunikan anak-anak masing-masing. Next,
disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan yang kedua, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Dan yang ketiga, sebagai seorang guru, kita menuntut mereka untuk disiplin positif seperti berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tadi kita tidak bisa memerintah orang lain, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita diskusi menumbuhkan peserta didik agar dia sadar, dia bisa memerintah dirinya sendiri. Oh ya, ini salah, ini benar, seperti itu ya. Ini diambil dari pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Next. Nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun Dai Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Kalau bahasa Inggrisnya kebajikan itu adalah virtus, ya Bapak Ibu, yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, keterampilan hidup atau life skill. Dan contohnya dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan yang ketiga, IBO Primary Years Program atau PYP. PYP ini nanti saya jelaskan. Contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja keras, dan percaya diri. Next. Nah, ini tadi mungkin Bapak Ibu aslinya. Oh, sih Primary Year Program itu ya. Primary Year Program atau PYP itu adalah pendekatan yang komprehensif dalam belajar mengajar dengan model kurikulum internasional yang menyediakan pedoman silabus, metodologi pengajaran, dan strategi penilaian. Mungkin Bapak Ibu tahu, bisa googling. Ini banyak sekali yang pakai pendekatan ini di sekolah-sekolah internasional yang di Jakarta, seperti ya, banyak sekali yang memang berhasil. Dan ini bisa diterapkan ke anak-anak didik kita di SD yang khusus kelas 1 sampai kelas 6. Next. Nah, ini kita menyanyi dulu Bapak Ibu. Ada yang bisa lagu profil pelajar Pancasila? Mungkin Pak Fauzi, maju Pak Fauzi, mangga. Mungkin aku Bu Nurul, Bu Raja, Bu Roni Rajawe, mangga Bu Roni. Yang sudah pernah tes Bu Aila, Ayo kita berdiri bersama yuk. Kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu dan bapak guru kan udah bisa ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih, hebat sekali Bu Loli. Boleh sudah sering ya memperhatikan profil pelajar-pelajar pada anak-anak ini juga bisa Bu diimplementasikan ke kelas-kelasnya ketika membelajar tadi. Tadi kan sudah tahu, tadi ada 6 dimensi, sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai nanti ditanya 6 dimensi yang profil pelajar Pancasila apa? Tahu lupa masa gitu ya? Harus hafal ya Bapak Ibu ya? Sekarang kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, dan yang keempat adalah kebebasan, terakhir kesenangan. Ini boleh, ini saya kan nggak urut, boleh yang mana dulu, yang penting ada 5 nih. Nah, ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu, ada satu murid yang ketika pembelajaran itu main-main sendiri seperti itu. Apakah kita sebagai guru harus bilang, hei kamu nggak boleh gitu? Apa seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu. Harus kita anak-anak apalagi bagaimana Burak? Iya gimana? Gimana Pak? Diadakan pendekatan anak itu, dikasih nasihat, didekati. Mungkin anak itu butuh perhatian. Dari Bu Masroa, Sekolah dulu ya Kak. kepala sekolah SDN Tambahan. Betul sekali ya yang dijawab oleh Bu Masroa tadi. Anak-anak itu kan dunianya bermain, Bapak Ibu, apalagi anak-anak SD ya. Dunianya bermain. Jadi wajar-wajar saja kalau ketika belajar anak-anak itu rame. Nah, kembali lagi bagaimana kita mengadakan pendekatan. Nah, yang kira-kira kebutuhan dasar apa yang dicontohkan dengan saya tadi barusan, anak-anak kok main kapal-kapalan ketika saya menjelaskan pembelajaran. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Dari 5 ini termasuk kebutuhan dasar apa? Iya, pintar sekali Iya, betul sekali. Jadi anak-anak itu butuh, itu adalah kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak ketika main pesawat-pesawat tadi di dalam kelas itu dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan, senang memenang Bapak Ibu. Jadi ada caranya nanti, tidak harus digebrak atau kamu nggak boleh seperti itu. Next. Nah, ini tadi penjelasan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive. Kita makhluk hidup atau manusia butuh bertahan hidup ya Bapak Ibu. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini udah pokok lah ya, ini yang wajib. Memang harus ada, melekat kepada diri kita. Kalau tidak ada ya gimana kita melangsungkan hidup ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, gitu kan namanya. Nah, ini contohnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini namanya kebutuhan dasar kasih sayang, ya. Dan yang ketiga, kebebasan atau freedom. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya seperti ini. Ada 3 gaya belajar siswa. Kira-kira ada yang tahu tidak? Setiap itu masing-masing pada kategori ya kinestetik, auditorik, dan visual. Jadi dalam pembelajaran itu sebetulnya jika ada anak yang bermasalah, itu identifikasi dulu apa penyebabnya, kemudian feedback, kembali lagi refleksi ke guru. Jadi kita yang harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut. Jadi yang harus
dirubah, itu berarti pelayanan kita terhadap gaya pelaksanaan tersebut. Itu jadi terima kasih. Totalan sempurna sekali Bu Maya. Jadi ada 3 bahan gaya belajar kata Bu Maya. Mungkin lebih tahu ya gimana penyelesaian masalah. Nah, ada 3 gaya belajar, yaitu yang pertama visual, auditory, dan kinestetik Bapak Ibu. Kalau visual itu biasanya anak-anak lebih suka dikasih gambar gitu deh. Kalau ya menonton dikasih proyektor. Makanya kalau misalkan anak-anak melayu-melayu, kok ya film mandek, coba kasih gambar atau dicek dulu gaya belajarnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah kinestetik. Ada yang biasanya tuh anak tuh cuma cerdas tapi tuh mentakil gitu loh. Kalau di sekolah saya ini seperti Rido Bapak Ibu. Ada murid saya tuh, dia tuh cuma cerdas tapi tuh dia mentakilan gitu. Senangannya tuh lari, jalan-jalan. Itu gaya belajarnya memang kinestetik, suka gerak. Dengan dia gerak dia tuh cepet nyampenya gitu. Dan yang ketiga itu auditory. Ada yang suka sambil dengerin musik, anak-anak ada yang suka cepat masuknya sambil listening atau mendengarkan seperti itu. Jadi nanti kita harus bisa mengidentifikasi anak-anak kita ini gaya belajarnya apa agar nanti di kelas maksimal gitu Bapak Ibu. Next, belum kesenangan fun itu tadi yang dijawab oleh kepala sekolah kami bahwa bermain, humor, antusiasme, tertawa itu kesenangan. Kebutuhan dasar biasanya anak-anak nih kesenangan. Kita juga manusia dewasa juga ada kebutuhan dasar manusia kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Jadi anak-anak juga perlu Bapak Ibu kita fasilitasi penguasaannya. Misalkan kalau di kelas itu anak-anak dilibatkan dalam jadi ketua kelas, itu kan bisa jadi penguasaan. Dan itu anak-anak bisa bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Terus anak-anak diberi apa ya, ketika bertugas jadi petugas upacara, itu juga termasuk contoh kebutuhan dasar anak-anak untuk penguasaan tadi. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Dan Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi. Ada 2 motivasi ya. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Kalau masih ada siswa-siswi kita atau murid-murid kita masih menghindari ketidaknyamanan, hukuman, ada yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada anak yang mau melakukan sesuatu nilai yang baik, tapi gara-gara mesti dihukum oleh bapak ibu guru, ya itu dia masih motivasinya masih eksternal bapak ibu. Dan yang kedua ada anak-anak yang aku mau ngerjain lah kalau aku dikasih imbalan atau reward, atau kalau aku dikasih jajan, kalau aku dikasih bintang sama bapak ibu, aku baru mau rajin belajar misalnya seperti itu. Itu ternyata pemberian reward itu justru menghukum bapak ibu. Ya, ternyata menurut kita baik. Saya dulu sebelum belajar ini juga seperti itu, memberi reward, ayo yang bisa kita kasih jajan seperti itu. Ternyata itu malah menghukum anak-anak, malah aku mau mengerjakan kalau aku dikasih hadiah aja seperti itu nanti. Nah itu masih dari motivasi eksternal. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai bapak ibu guru untuk memunculkan motivasi internal atau tujuan disiplin positif dari dalam diri murid itu yang paling baik bapak ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi penanaman karakter pada anak-anak itu oh iya kalau saya, jadi anak-anak itu merasa berharga, dirinya itu berharga ketika saya melakukan, oh jadi saya harus jadi orang yang seperti ini ya. Jadi bagaimana kita memunculkan kesadaran kepada peserta didik kita seperti itu bapak ibu. Next, hukuman. Nah, hukuman yang sering dilakukan adalah sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
hukuman dilakukan untuk menebus kesalahan atas apa yang telah dilanggar. Coba di sini ada yang tahu tidak contoh hukuman itu seperti apa? Mungkin dulu juga saya pernah juga kan, ketika saya bentak ke anak-anak ketika pembelajaran itu juga termasuk hukuman terhadap Bapak Ibu. Dan situ anak-anak down, ya, nampak tuh gini. Anak-anak kalau sudah down, minder, akhirnya dia udah nggak mau berkembang, nggak mau belajar lagi. Mungkin ada contoh lain atau pengalaman yang mungkin dilakukan di kelas atau di sekolahnya, mungkin bisa sharing sedikit saja. Mungkin Pak Fauzi, monggo Pak Fauzi. Al-Fatihah. Baik, untuk hukuman yang pernah kami lakukan dalam rangka kedisiplinan, yakni biasanya anak-anak itu ketika tidak bisa dibilangi atau tidak bisa diarahkan, kami istilahnya setrap. Jadi berdiri beberapa menit, ya, tidak. Itu kami lakukan supaya ada efek jerah dengan apa yang sudah dia lakukan dan tidak menghiraukan kepada arahan yang diberikan oleh guru. Itu tapi kami tidak mengetahui apakah itu termasuk hukuman, apakah bagaimana, mohon penjelasannya. Ya, itu tadi pengalaman Bapak Fauzi di lembaganya, pernah menyetrap anak berapa menit agar anak-anak. Kenakalannya apa Pak Fauzi? Saya belum. Tidak bisa diarahkan. Oh, tidak bisa diarahkan, belum gitu ya. Ubet-ubet akhirnya Pak Fauzi itu hari ini belum kamu disetrap beli berapa 1 menit atau 5 menit agar anak-anak jangan seperti itu ya. Next. Nih, akan gimana? Oh, Pak Agung ya, pernah Pak Agung, monggo. Terima kasih. Ya, ini juga pengalaman kita di Asitas dulu ya. Kita lihat sendiri sama namanya Rito. Rito. Kalau misalkan Rito ini kita tidak kita kasih tegas ya, tegasan. Seperti kita kan sudah tahu dengan Mas Rito sampai kewalahan. Ya. Tapi kalau setelah anak ini saya drop itu, cara berubah. Makanya saya kira bentuk ini praktis ya. Ini kita gertakan anak. Itu juga perlu sebenarnya. Kalau tidak ya juga nanti anak-anak tidak akan ditakuti. Contoh itu sudah kita kan dengan tahu sendiri berapa satu anak itu tidak bisa diatur kan. Tapi setelah saya drop gitu kan bisa punya efek jerah. Iya, suatu saat kita harus begitu ya Pak. Iya, tapi kan ada kata-kata sendiri bagi itu seperti itu. Tapi bagi saya seperti yang Ibu narasumber sampaikan tadi ya, kalaupun apa itu ada anaknya, kalau kemudian kita tidak bisa mengarahkan, yuk kita yang salah. Kalau kita namanya pendidik ya, di samping mendidik juga memberi transfer lebih utama kan juga mendidik anak ke arah yang lebih dewasa. Jadi di dalam kelas jangan seperti Pak Osin dulu ya, pas pengalaman saya ketika saya ada di sana ya, ada saya menghadap ke Pak Osin ya, ada di kelas 6 saya, kemudian ada anak mencalon kapal itu ya, Pak Rosi katanya tidak apa-apa, jangan gitu, kita tidak apa-apa, dan saya ya sempat agak emosi, tidak boleh Pak, jangan gitu, jangan apa-apa enggak. Itu anak ya harus juga di suatu saat harus diterima, juga harus di apa itu ya, harus diberi apa itu sanksi ya, supaya karakternya terbentuk ya, karena kita masih guru SD ya, kita masih di dalam kan ya, di dalam enggak bisa dekat, enggak ada cara ketika kita mengajarkan anak ya. Jadi untuk kita semua kumpul di sini gitu ya, saya juga mengklarifikasi kalau ada anak itu melanggar, ya jangan, ya enggak apa-apa ya, macam itu ya, ya kita ya waktu yang katanya Pak Agung tadi sebenarnya kita apa itu ya bukan di hukuman ya Pak Agung ya, tapi kita itu menegur supaya tidak ada dalam
Aduh, hebat semuanya. Nambahin Bu Mai. Wah, hidup. Mas ini hidup ya. Memang untuk paradigma punishment ini kadang-kadang menjadi sebuah miskonsepsi ketika kita menerapkan dalam praktek pembelajaran dan pendidikan anak. Nah, yang menurut teori dari Ki Hajar Dewantara atau dari ilmu guru penggerak, memang alangkah baiknya kita itu meminimalisir, artinya jangan sampai ke anak itu berbuat sesuatu yang menyakiti hatinya apapun kesalahannya. Dan sekali lagi harus kita hindari kata-kata yang mereka itu lengkap. Semarah apapun kita sebagai guru dan juga orang tua, jangan sampai mengejek itu, karena nanti akan terekam. Seperti Pak Agung tadi kan menggertak ya Pak ya. Menggertak itu memang efeknya ya itu berubah. Namun bisa jadi gertakan itu nanti di memorinya tersimpan Pak Agung nanti itu. Tapi kalau anak ini bisa menerima akan jadi berubah. Baik, oh ya kalau saya nggak digertak Pak Agung mungkin saya nggak akan berubah. Namun kadang juga akan terjadi Pak Agung tuh bisa tahu gertak itu seperti itu. Menurut saya, nanti anak itu tadi. Iya, tujuan kita memang baik Bapak Ibu, namun itu tadi. Jadi perlu digarisbawahi, jangan sampai main fisik. iya, memang jangan sampai main fisik. Kemudian kata-kata negatif manusiawi kita itu tidak bisa menjaga emosi, itu sangat manusiawi sekali. Saya yakin karena saya pun sering menemui guru-guru itu kadang-kadang nggak sadar goblok ini kadang gitu. Saya hanya bilang gini. Kadang terus artinya gini, memanggil dengan tidak sewajarnya atau ekspresi kita tuh marahnya bisa menyeramkan seperti itu. Kalau marah, misalkan kita kontrol emosinya sudah meluap, itu mending kita tinggalkan aja dulu. Ambil air itu tubuh baik. Iya, dan kita sebagai kepala sekolah ya, artinya seperti Bu Asana, itu pun juga terjadi pada kita ketika kita menghadapi guru-guru dan juga siswa. Jadi kalau kita saling mengerti itu insya Allah. Makanya kalau sampai terjadi ada kepala sekolah sampai di demo karena kontrol emosionalnya itu sudah tidak bisa terkendali ya. Ya itu. Jadi kita saling. Jadi yang terpenting adalah menumbuhkan dari internalnya itu yang lebih dikuatkan. Itu yang akan lebih berdampak dan berkelanjutan. Semangat sekali ya kelas ini. Mungkin Bu Mai dari guru penggerak mungkin ya. Jadi lebih tahu seperti apa ya tentang punishment, reward seperti itu. Jadi saya simpulkan bagus semua sudah. Bapak Ibu guru ini semua bagus pendapatnya. Hanya saja tadi benar ya Bu Mai ya. Kita kalau bisa minimalisir. Kita fokus ke internal. Beda lagi kalau kasusnya, kecuali anak-anak dan kasusnya sudah lebih sampai kriminal. Misalnya betul, kita boleh kriminal, seksual, itu kita boleh ya, memakai punishment seperti ini ya Bapak. Jadi kita lihat konteks kasusnya seperti apa. Seperti itu misalkan nanti akan kita kupas kira-kira seperti apa hukuman, reward, dan konsekuensi. Beda ya, konsekuensi, hukuman, dan reward itu berbeda. Ini menurut Sabri 1999, punishment adalah tindakan pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Next. Alficott, Punished by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan, reward yang nilainya sama dengan hukum seseorang ternyata lebih baik seperti Pak Agung tadi daripada kita terus-terusan ngasih reward anak-anak jadi males gitu. Ternyata
memberi reward itu bahaya Bapak Ibu. Memberi reward itu malah membuat anak-anak reward itu bahayanya melebihi dari menghukum. Ternyata Bapak Ibu seperti itu. Dengan cara kita ngejor terus ke anak-anak ngasih reward, dienakno terus anak-anak jadi nggak mau berkembang, nggak mau berinovasi, nggak mau kreatif, nggak mau ada kesadaran dalam dirinya. Saya harus bisa, saya harus pintar, saya mau belajar. Dia jadi keenakan. Kalau nggak mau, kalau nggak dikasih reward, aku nggak mau. Itu malah bahaya pada kesehatan kita Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah penghargaan. Ada 8 penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan, penghargaan menghukum. Dan yang ke-8, saya tadi bilang 8, motivasi dari dalam diri, intrinsiknya itu tidak ada. Itu ternyata bahayanya penghargaan itu ada 8 Bapak Ibu. Tapi ada konteks-konteks sendiri bagaimana situasional kita memberikan penghargaan pada anak-anak. Misalkan face to face berdua, ya pintar kamu seperti ini berdua. Misalkan gini, satu kelas ada satu anak yang berprestasi, saya mau beri yang berprestasi kok. Nah itu mengganggu psikis yang lain yang nggak berprestasi Bapak Ibu. Seperti itu maksudnya penghargaan itu ya. Jadi ada saatnya kita memberikan penghargaan, ada situasionalnya. Boleh memberikan penghargaan tapi ke semua anak, misalkan bergantian. Oh ya, yang bisa menjawab saya kasih jajan misalnya seperti itu. Tapi ya yang sudah menjawab jangan jawab yang lain biar semua dapat semua. Jadi jajan itu kebagi semua, jadi secara adil. Terus ada juga jangan ngasih penghargaan cuma satu orang ke di depan anak teman-temannya. Jadi teman-temannya merasa rendah diri, merasa psikisnya Allah aku ini ya berarti kurang ya daripada teman yang pintar tadi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu sangat berbahaya daripada hukuman tadi. Next, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ini boleh, kalau apresiasi seperti ini Bapak Ibu boleh seperti ini. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, secara terus-menerus, dan fokus pada proses. Jadi tidak harus kita tuh ngasih reward pas ngasih retok. Proses anak-anak juga harus dihargai ya Bapak Ibu, seperti itu. Next, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama kemuka. Ini bisa pakai kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya, Rido, misalnya seperti itu. Pada saat Rido itu menolong murid baru di kelas kita, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, kasus baru misalkan ke murid lain. Saya menghargai kamu Aira, kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok sangat bagus. Ini boleh seperti ini. Ini pengakuan apresiasi kebajikan. Dan yang ketiga, mengatakan kata terima kasih. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Misalkan Sururi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi bisa memakai kata-kata yang baik. Tadi Bu Mai sudah menjelaskan, kurangi kata-kata negatif. Kita harus perbanyak kata-kata yang positif yang bisa membuat anak itu berharga Bapak Ibu. Jadi tidak down, anak tidak rendah seperti itu. Next, konsekuensi. Nah tadi beda konsekuensi dengan hukuman. Ini konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan murid saya kelas 5, dia tuh nyoret-nyoret bangku pakai tim X, misalnya seperti itu. Ya, kita beri konsekuensi, jangan menghukum. Konsekuensi seperti ini. Rido misalkan ya, pasnya Rido saya itu yang
Kalau soalnya Rijo itu paling spesial di SD saya itu Bapak Ibu. Kata Pak Agung tadi benar anaknya memang rodok, super pokoknya. Itu tadi kinestetis, anaknya cerdas, tapi mentakilan tadi. Rijo, kamu kan sudah ini mencoret-coreti meja. Sebagai konsekuensi, kamu harus menghapus. Kan jadi kan anak-anak tuh mungkin bertanggung jawab. Jadi konsekuensinya seperti itu, jangan disuruh ayo push up 10 kali boleh gara-gara mencoret ini disuruh push up 10 kali. Beda dengan misalkan ketika pelajaran PJOK, misalkan Pak Diki dengan Pak Hadi ketika mengajari anak-anak PJOK, anak-anak tuh telat waktu baris senam, ayo senam, masih ada yang tinggal di kelas misalkan seperti itu. Nah konsekuensinya bisa ayo putar lapangan 3 kali, kan memang waktunya pelajaran PJOK untuk fisik itu tidak ada konsekuensi. Tetapi jika misalkan ada anak, salah satu anak tidak pakai sepatu warna hitam, misalkan seperti itu Bapak Ibu, dan dia pakainya gaya-gaya itu pakai putih, sedangkan kita kan peraturannya di sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Ada misalkan satu oknum guru atau saya, karena kamu sudah tidak pakai sepatu hitam, kamu mulai pagi sampai nanti pulang sekolah nggak usah pakai sepatu nyeker. Itu apakah termasuk konsekuensi Bapak Ibu? Tidak, betul sekali Bapak Ibu hebat. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu hebat ini. Ya, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi itu adalah ya dibilang baik-baik, besok jangan diulangi lagi. Kalau kamu mengulangi lagi, kalau misalkan rumahnya dekat bisa suruh diambil, suruh ganti sepatunya. Jika rumahnya jauh, ya nggak usah Bapak Ibu, sama saja kalau menyuruh rumahnya jauh, suruh ganti itu namanya menghukum juga. Seperti itu. Next. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, kita jawab bersama-sama. Oke, tindakan guru, mari kita berdiskusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, hukuman. Kita bisa. Tidak bisa ya, udah usah Bapak wis. Kita ingat-ingat aja sudah ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita nyarinya tadi ya, tadi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret. Konsekuensi. Pintar-pintar Bapak Ibu ya. Next, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berapa ya? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, disuruh untuk maksudnya ini melepas. Maaf saya salah ketik. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita cek jawabannya. Wah, tepuk tangan. Berarti ternyata Bapak Ibu guru ini, meskipun saya tidak kasih desiminasi, sudah tahu deh mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Sudah hebat semua, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Lanjut. Next, restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, katanya Gosset 2004. Dan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charleston Gosset 1996. Next. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Boleh dibantu membacakan Pak Diki, monggo dibantu membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
Yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa dan gurunya di sekolah. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih Pak Diki sudah membacakan. Itu tadi adalah ciri-ciri restitusi, 9 ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Kita kupas lagi next. Nah, ini adalah identitas gagal hukuman dan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ketika kita memberikan hukuman, berarti kita sudah gagal Bapak Ibu, ya, menjadi guru. Tapi beda lagi nanti sesuai kasusnya. Kecuali sudah bullying, seksual, dan kriminal, itu beda lagi. Itu harus ada hukuman. Yes, 3 dosa besar dalam pendidikan, betul sekali. Nah, kalau identitas sukses, jika kita sudah disiplin konsekuensi, itu boleh dilakukan Bapak Ibu. Dan restitusi. Nah, contohnya seperti itu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid pada jangka panjang, katanya Bu Mai tadi, bikin mengena, kata-kata itu mengena, diingat-ingat terus sama murid, terus korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pas agresif seperti itu ya. Nah, ini yang konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, tapi anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi itu lebih bagus. Kalau konsekuensi itu netral, tidak ada apa ya impactnya, iya cuma tanggung jawab aja, tapi nggak mengena gitu loh Bapak Ibu. Kalau restitusi ini pilihan yang bagus. Kita sebagai guru harusnya kita pakai restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid atau ketika pembelajaran di kelas maupun di sekolah kita Bapak Ibu. Ini murid akan menghormati dirinya dan orang lain, terus masalah terpecahkan, murid akan mendapat penguatan seperti itu Bapak Ibu. Korban mendapatkan ganti, itu seperti itu. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Kira-kira kita harus seperti apa Bapak Ibu posisi kontrolnya? Pak Hadi belum jawab tadi. Kira-kira kita sebagai guru pilih yang mana Pak Hadi posisi kontrolnya? Ya, situasi kondisi. Dipilih dari ini Pak Hadi. Oke, oh Pak Hadi biasanya pemurid sebagai teman Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Nah, kalau buat sana langsung udah tahu ya biasanya ya manajer katanya buat sana. Iya betul sekali manajer. Mungkin teman-teman pernah menghukum, saya juga dulu pernah menghukum. Sebelum saya mempelajari saya juga pernah menghukum Bapak Ibu. Semua kemungkinan. Iya, semua yang pernah. Jadi apa namanya? Harapannya setelah kita tahu ini ya udah kita insaf Bapak Ibu ya nonton ya. Pembuat rasa bersalah saya juga sering nangis anak kamu tuh ya tega sama Bapak Ibu kayak gitu. Itu ternyata juga nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu ya. Teman, saya juga pernah posisi sebagai teman, pemantau. Nah kita kupas next. Ketika posisi penghukum, biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pola warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, nah, itu kata-kata penghukum Bapak Ibu. Nah, iya, karena saya
Nah, menggunakan hukuman verbal. Nah, ini Bapak Ibu tadi kita cuma ngomong ya. Tadi katanya, Pak, aku cuma ngomong literasi anak. Ternyata kalimat keras tidak memikirkan dampak dari ucapan yang mungkin akan menjatuhkan mental murid seperti itu. Jadi beda-beda muridnya, tergantung case-nya tadi kasusnya. Murid itu kan beda-beda, ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya lempeng gitu, ketika digebrak gitu aja menangis seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih baik kurangi posisi begitu ya, berusaha lebih baik lagi. Next, untuk next, ya posisi pembuat rasa bersalah saya juga pernah seperti itu dulu. Padahal sudah sering Bapak ingatkan, tetapi kamu langgar dan kamu sudah membuat kecewa Bapak. Jadi kan kita tuh mengawas gitu loh Bapak Ibu ke anak-anak. Itu membuat anak-anak itu rasa bersalahnya tinggi. Dulu pernah ibu saya seperti itu ke saya Bapak Ibu. Ya, jadinya orangnya tuh anak ketika meminta saya itu pakai bahasa yang mengiris gitu. Jadi tuh saya itu jadi merasa tuh kayak bersalah banget. Itu malah nggak baik Bapak Ibu untuk mereka anak-anak. Dulu seperti itu. Ya harapannya yang tahu ini nanti kurangi dramanya seperti itu ya. Next. Nah, yang ketiga posisi sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya kita lebih ke sebagai guru, kata-katanya itu lebih apa ya? Apa ya bahasanya, baku dan lebih tegas. Bukannya gimana ya dia? Lebih sebagai guru lah. Resmi, kata-katanya itu resmi kita sebagai guru. Contohnya seperti ini. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saya. Jadi nadanya tidak tinggi, tapi itu ada ketegasan, ada kalimat bakunya. Jadi itu posisi pemantau, pentingnya sesuai peraturan indikatornya, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Next. Sampai apa buka S-nya? Contoh kasus memakai sepatu senayan warna ini yang posisi teman dan posisi manajer. Nah ini tadi posisi teman yang dicontohkan Pak Hadi tadi, kalau di sekolah ini sebagai posisi teman, akrab sama anak-anak ya Pak Hadi ya, berarti ya Pak Hadi ya. Ayo bantulah patuhi aturan ini demi Bapak ya. Jadi kayak friend gitu loh, kita sama anak-anak itu kayak teman. Tapi ternyata Bapak Ibu, posisi teman ini malah bikin anak-anak berharap kepada kita gitu loh. Kalau kita terlalu akrab, misalkan kita kayak PHP gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita misalkan memberi harapan kepada anak itu berharap banyak sama kita. Ketika kita tidak melakukan sesuai dengan harapan mereka, anak-anak akan kecewa seperti itu. Itu malah sebagai teman. Nah yang terakhir posisi sebagai manajer. Menurutmu kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kita? Ini sangat tepat dan 100 kali tadi Bu Asana jawab tadi. Manajer ya. Kita sebagai guru atau kepala sekolah harus bertindak sebagai manajer Bapak Ibu guru. Kita melibatkan anak-anak untuk mencari solusi bersama. Ayo kira-kira kamu nanti gimana ke depannya. Jadi anak-anak itu mikir, oh iya ya, berarti saya ke depannya harus seperti ini. Jadi dia mikir sendiri dari hatinya. Jadi muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini tadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya kan anak-anak kalau diatur itu tidak mau ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan ada keyakinan kelasnya yang dibuat bersama-sama dengan anak-anak, oh iya iki aku sing maring gawe. Kan gitu kan, anak-anak dilibatkan untuk membuat. Misalkan dalam kelas ini harus tepat waktu, disiplin, misalkan seperti itu. Enggak boleh ada kata-kata
tepat waktu dan disiplin. Misalkan seperti itu kata-katanya. Ini dari Ridho sendiri. Ridho ini kan kamu sendiri yang buat, kenapa kamu yang melanggar, kan seperti itu. Jadi anak-anak, oh iya ya Bu, saya sendiri, ayo harus lihat. Jadi anak-anak lebih ya. Next, ini adalah budaya positif. Ternyata budaya positif itu terbentuk dari awalnya peraturan kelas Bapak Ibu. Dari peraturan kelas naik ke keyakinan kelas. Dari ke keyakinan kelas, apabila keyakinan kelas itu sudah tercipta, sudah berjalan, maka akan memunculkan atau mewujudkan lingkungan yang positif di kelas maupun di sekolah kita. Dan dari lingkungan yang positif, maka akan terbentuklah budaya positif di lembaga kita. Misalkan kalau di sekolah saya itu sudah ada program 5S Bapak Ibu. 5S itu apa? Sapa, sopan, dan di lembaga saya sudah ada Bapak Ibu budaya positif 5S tadi. Oh iya, ini ya. Nah itu sudah sering kita laksanakan di lembaga kita Bapak Ibu. Next, keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan, dan yang kedua mengubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga menyarikan nilai-nilai atau kebalikan atau keyakinan kelas. Menyarikan itu disaring ya, maksudnya Bapak Ibu ya. Dan yang keenam meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan ditandatangani. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini nanti kita akan buat keyakinan kelas bersama-sama ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu. Jadi saya melibatkan anak-anak. Awalnya anak-anak berpendapat dulu pakai post-it seperti ini, setiap satu anak ditempelkan. Setelah itu ada tadi rangkaiannya di sana tadi. Habis anak-anak maju kita diskusikan, kita saring seperti itu, kita menyaring mana yang dipakai. Biasanya kan anak-anak jawabannya ada yang sama, berarti kan satu aja yang dipakai. Kalau keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 5 sama 6 aja cukup kalau untuk anak SD ya. Dan ini setelah membuat keyakinan kelas sudah disepakati, lanjut saya buat dengan kertas karton yang dia sesuai kreativitas anak-anak. Next. Nah ini bedanya kesepakatan kelas, nilai-nilai dan keyakinan. Ini kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas itu lebih ada kata-katanya seperti ini. Next. Ini peraturan kelas. Peraturan kelas seperti ini contohnya. Next. Dan ini keyakinan. Keyakinan kelas itu lebih simple gitu loh Bapak Ibu. Kita lebih ke fokus ke nilai-nilainya, misalkan saling menghormati, berkata sopan, bertanggung jawab, disiplin dan tepat waktu, menjaga kebersihan, dan ini saling menyayangi ya Bapak Ibu ya. Ini keyakinan kelas saya di kelas 5. Baik, selanjutnya kita akan praktek membuat keyakinan kelas bersama. Kita bagi kelompok ya Bapak Ibu ya. Berhitung saja wes. Ini kira-kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bagi 5 ya. 5. Iya berarti ada yang 6, ada yang 5. Jadi 2 kelompok. Ya. Larang-larang gitu. Cukup dari ini. Oh berarti 3. Oh gitu saja monggo ya. Sambil saja sudah ya. Ya udah. Oke ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita buat keyakinan kelas bersama. Bentar saya bagi. Puranya bisa bantu saya. Oh bisa. Saya yakin Anda bisa. Indikasi dulu. Jadi kita praktek Bapak Ibu. Prakteknya satu kelas, wahai satu kelas. Jadi post-itnya. Jadi nanti diskusi ya, atau langsung dituangkan juga tidak apa-apa, udah Bapak Ibu kan. Nanti
Nanti kalau di sekolah, kalau di kelas ya kita harus melibatkan anak-anak. Ya, ini bisa pakai post-it ini. Ini warna-warnanya sekreatif mungkin. Yes, pokoknya buat keyakinan Ya, kita buat yang karena ini spidolnya terbatas, kita bagi aja, dibagi-bagi. Itu sesuaikan solo lagi, main rapi. Wah, menyiapkan kopi kepada guru, boleh pulang terlebih dahulu. Perlu diajar lagi keluar. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil keyakinan kelasnya ya. Misalkan udah harus sama dengan ini, ada apa-apa Bapak Ibu mungkin ada nilai kepingin bahwa hampir sesuai jadwalnya, misalkan ya terserah sudah keyakinan kelas. Hah? Saya boleh nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nak contoh lu. Kelompok macan serong deh. Macan mana? Wow. Baik, untuk kelompok yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk memperselesaikan. Mungkin perwakilan boleh monggo. Untuk kelompok kedua, monggo Pak Fauzi untuk menyampaikan hasil keyakinan kelasnya. Sini maju ke depan. Iya, boleh. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sego ada apa? Anaknya bisa batuan. Jadi wong sing loman, krono melit bocone setan. Inilah hasil tes keyakinan kelas musyawarah istihara 3 hari 3 malam. Kelompok kami adalah kelompok macan geni. Satu yang bantu megangkan. Pak Didi saya yang megangkan. Ada bapak. Kelompok kita adalah kelompok macan geni. Ya. Keyakinan kelas yang pertama, bersikap jujur dan tanggung jawab. Artinya apa itu? Artinya harus menjaga kejujuran dan juga tanggung jawab diri masing-masing. Tarik kata. Kemudian waktu Maksudnya dijaga itu kan kita jaga berdiri apa gimana? tidak bagus. Menjaga itu maksudnya sesuatu yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun keren pantun. Kami dari kelompok macan Srikandinya macan. Macan wadon nih guys. Macan wadon. Ya iya. Kayak hidup. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang keyakinan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Jadi dengan saling menghormati antar sesama itu bullying di dalam kelas itu akan terminimalisir. Selanjutnya, tertib mengikuti pembelajaran. Hah? Apa? Kena diulangi lagi. Selanjutnya, saling peduli, menghargai dan membantu. Bukan berarti dalam mengerjakan tugas itu
Macan belum. Macan belum. Macan luwe. Baik, langsung saja kami dari kelompok Macan Tutul. Baik, kami mempunyai keyakinan bersama, yaitu yang pertama menghargai dengan sesama. Sesama nomor kau. Maksudnya kalau guys, kita harus menghargai antar teman, bukan sesama aja, antar binatang ya nggak apa-apa. Jadi menghargai semua makhluk hidup aja wes. Iya. Alboros. Selanjutnya disiplin dan tepat waktu. Nah, maksudnya yaitu kita harus disiplin dalam diri sendiri dan tepat waktu dalam mengikuti keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Seperti itu. Langsung saja yang ketiga bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya adalah bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih. Dari Macan Tutul. Dari sini kita sudah belajar nih Bapak Ibu bagaimana membuat keyakinan kelas yang awalnya kita diskusikan dulu dengan anak-anak, terus kita sepakati, lalu kita nanti bikin poster di kelas kita masing-masing. Semoga nanti setelah ini di setiap kelas ada keyakinan kelasnya nih Bapak Ibu ya. Apa sudah ada keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing? Alhamdulillah sudah ada. Nanti yang belum, nah setelah dari sini ya yuk bikin diskusi sama anak-anaknya ya di kelasnya buat keyakinan kelas ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada sisi segitiga. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas, nomor 2 validasi tindakan yang salah, dan yang nomor 3 menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Biasanya gini kata-katanya Bapak Ibu, ketika misalkan anak kita atau peserta didik kita membuat kesalahan, kita tanya dulu awalnya. Biasanya menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dari situ anak-anak lebih nggak rendah gitu loh. Oh ternyata setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua bisa gini kata-katanya Bapak Ibu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Misalkan ada tukaran Rejo tukaran dengan Rifki misalkan. Ibu dan bapak, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu kata-katanya. Next. Rifki. Bukan tuh suami saya bukan. Ya. Yang kedua, validasi tindakan. Setelah kita menstabilkan identitasnya anak-anak tidak menjadi pede, enggak rendah dirinya, terus kita memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Tadi ada berapa kebutuhan? Kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 5. Apa aja Bu Nurul?
yang betul sama lagi. Penguasaan baik diindikan terus apa lagi? Kesenangan. 3 apa lagi yang kurang? Apa tadi? Kebebasan satunya yang Paman Sandang tadi apa namanya? Keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup, jangan lupa nanti dari mau ya 5 tadi ya. Ya, nah, validasi tindakan yang salah contohnya seperti ini, nanti kita tanya sama anak-anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kenapa kok bisa kamu lempar-lemparan pesawat, pasti kamu punya alasan ya nak, gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan aku habis dia pinjam pensilku secara paksa, ya harus buka antem sama saya, kenapa itu? Saya tahu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat pensil tadi dari temannya. Jadi pakai kata-katanya itu seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Anak-anak divalidasi tindakannya, biasanya anak-anak itu kan untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya tadi. Next. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nanti jangan moro-moro tanya dulu Bapak Ibu, nanti mana keyakinannya Bapak Ibu, kalau belum dibuat kok ditanyakan. Jadi kita sebelum ada permasalahan-permasalahan, sebaiknya kita bikin keyakinan kelas dulu di kelas, baru disepakati ketika ada yang bermasalah atau ada masalah kita bisa menanyakan keyakinan. Nanti Pak Fauzi menanyakan keyakinan kelas apa ya Pak, kita kan belum bikin keyakinan, jadi kita harus bikin keyakinan kelas dulu. Contohnya seperti ini pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau saya biasanya kemarin itu pas Aira sama Bilkis bertengkar itu saya tanya gini sama Aira, kamu ingat tidak keyakinan kelas yang kemarin kita buat? Oh iya Bu, apa bunyinya? Bunyinya anu Bu, harus saling menyayangi. Karena kan Aira menjatuhkan botolnya Bilkis sampai pecah Bapak Ibu kemarin itu. Jadi Bilkis menangis, ngadu ke saya. Jadi itu iya Bu, dan situ terus Aira, oh iya Bu, kita harus saling menyayangi. Ya sudah Bu, habis itu saya nggak mau ulang lagi, sudah gitu. Seperti itu kemarin pengalaman saya Bapak Ibu. Next, refleksi mungkin ada saran buat saya ketika saya menjelaskan mungkin kurang apa atau seperti apa, mungkin monggo Bapak Ibu bisa menambahi atau memberi penguatan, boleh monggo tanggapan atau seperti apa. Luar biasa untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk belajar bersama hari ini. Kita intinya dalam belajar bersama ini, setelah pulang dari sini bagaimana kita mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita dapat. Saya yakin teman-teman semua sudah melaksanakan, cuma tinggal ini di pos mana gitu. Semoga kegiatan seperti ini semakin menambah wawasan kita dan semangat kita untuk terus selalu berefleksi, mengadakan perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Amin. Dapatkan Pak Bet Jos. Terima kasih. Baik, terima kasih mungkin dari Bu KS. Nggak boleh. Ini tadi ya. Terus gimana kalau kan yang saya tahu ya memang ada ya, ajarlah anak itu sesuai dengan masanya kan gitu ya. Tapi ketika dulu waktu saya sekolah itu dulu mulia ya, wah bisa boleh. Nah untuk sekarang itu kan saya masih ragu ya, GP kan sudah banyak pengalamannya ya. Jadi untuk sekarang itu misalnya mulia itu apa bisa dilaksanakan, apa termasuk apa itu hukuman apa gimana itu saya tidak jelas sekilas sesingkat
Tadi di sana untuk pemberian Ciki snack reward, yang bisa nanti saya kasih jajan gitu misalkan. Tadi tergantung konteksnya. Kalau misalkan yang satu tok itu yang pinter-pinter yang dikasih jajan, itu tok yang dikasih ya enggak ini. Tetapi kalau misalkan boleh pemberian reward dengan kondisi kondisional, kalau sekali kasih satu ya semuanya dikasih, jadi semuanya adil gitu. Untuk muli-mulian tadi, mungkin Buma bisa menjawab untuk muli-mulian tadi bagaimana Buma? Kalau ini tinggal penyampaian kita ke anak-anak, karena efeknya nanti untuk anak yang pulang terakhir ini pasti dia akan jadi pintar-pintar kita dalam penyampaian memotivasi ke anak. Jadi jangan mulia-mulia, mungkin secara bergiliran aja Bu. Nanti ini, besoknya ini gitu. Jadi kalau nggak bisa, itu kan semacam kuisis ya. Boleh, sangat bagus itu, malah di awal pembelajaran dan di akhir sebagai refleksinya ditutup dengan hal seperti itu, bagus sekali. Jadi mengembangkan tapi tetap tidak meninggalkan tradisi. Ya. Baik, itu tadi sudah dijawab oleh Buma. Jadi boleh dilakukan. Bagaimana yang kreativitas guru, inovasinya guru. Bagaimana kita tidak bikin anak dol, bagaimana oh ya gantian hari ini habisnya si A, si B, bagaimana boleh untuk memacu pengetahuan anak dapat berita, eksploitasi krisis nggak apa-apa, tapi ya jangan sampai hal-hal yang dapat membuat anak dol itu ditunjukkan. Gimana caranya kita kan sebagai guru kan harus pintar-pintar lah. Namanya kita sudah orang dewasa ya harus bisa menghandle di suatu kondisi begitu. Ibu mungkin terima kasih. Mungkin dari Pak Fauzi monggo. Langsung saja ya. Serius nih. Untuk Ibu Nailul Hima, terima kasih atas pemaparan budaya positif, sangat bagus sekali. Semoga semangatnya tetap terjaga dan juga bisa membiasakan untuk guru yang lainnya. Begini Bu Nailul, tadi panjenengan menjelaskan bahwa di satu kelas anak-anak itu memiliki tingkat ya istilahnya penyerapan materi yang berbeda-beda. Ya. Di Tambong itu Bu Nailul, saya mencontohkan SD saya saja. Bu, di SD Tambong itu anak-anak yang sekolah di sana kebanyakan anak-anak yang notabene dari keluarga yang berbentuk kurang perhatian dan kasih sayang. Ada juga keluarga yang lengkap, cuma perhatian orang tua ke anaknya ini kurang. Nah, sehingga kami ya istilahnya merasa kesulitan karena anak-anak di sana itu karena mungkin dari lingkungan rumahnya seperti itu ya, atau lingkungan keluarganya seperti itu, jadi berbeda-beda. Ada anak yang kepinginnya diperhatikan terus, ada anak yang diperhatikan tambah lama, kayak Pak Agung tadi itu. Nah, dan juga ada yang anak-anak itu dibiarkan seakan-akan malah seneng dia. Nah, itu untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasikan terkait seorang guru yang harus bisa menjadi fasilitator kepada anaknya itu seperti apa caranya. Mungkin hanya itu Bu Nailul. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Pak Fauzi ya, pengalamannya di SD Negeri Tambong. Kalau saya pribadi Bapak, untuk mengetahui kan awalnya sebelum MPLS, awal masuk ya, kita MPLS dulu, dan hari ketiga itu saya mengecek gaya belajar anak. Saya bisa ada satu aplikasi yang bisa mendeteksi gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu termasuk nanti kan sifat sikapnya kita bisa tahu kan. Ketika gaya belajar audio gimana, visual gimana, kinesthetik gimana, itu ada aplikasi. Bapak Ibu boleh Google, ada cek gaya belajar siswa. Jadi saya kemarin itu saya cek satu persatu wawancara kepada saya. Misalnya kemarin bisnis ini, nanti jangan anak-anak jawab sendiri, nggak mungkin kan anak-anak suruh bawa HP kan, HP-nya kita.
Google cek gaya belajar anak, ada Provos apa itu, Provos sama aku apa itu ya kemarin ya. Nanti saya share ya linknya ya. Ada itu, atau bisa cek di Google gaya belajar anak, itu udah muncul di situ semua. Itu bisa. Jadi pakai pertanyaan itu, saya maju anak-anak maju satu persatu dengan saya, dua tatap muka. Saya cek, saya tanyakan, kamu lebih, di situ ada pertanyaan-pertanyaannya sudah. Lebih suka mendengar, apa lebih suka melihat, itu nanti. Setelah terjawab, nanti akan muncul si A ini gaya belajarnya seperti ini. Setelah mengetahui gaya belajar anak di satu kelas itu sendiri, baru kita sebagai guru fasilitator. Fasilitator itu apa? Yang memfasilitasi Bapak Ibu. Oh iya, iki sing seneng visual, ya tak kasih gambar. Iki yang suka kinestetik, ya gimana saya seperti itu. Jadi setelah pokoknya tahap awal kita harus sebagai guru harus tahu gaya belajarnya anak-anak kita dulu. Setelah itu nanti kita praktek, ketika ngajar kita sudah bisa menghandle anak ini seperti ini. Misalkan Rido tadi saya cek ternyata kinestetik, anak ini sukanya seperti ini. Beda lagi konteksnya ya, ketika kalau sudah 3 dosa tadi, kriminal, seksual, bullying, itu baru harus ada hubungan. Tetapi jika masih kesalahan-kesalahan anak-anak, ya Bapak Ibu namanya juga anak-anak ya, seperti itu, kita tidak boleh Bapak Ibu menggunakan hukuman. Kalau bisa kita pakai posisi control manager dengan cara restitusi tadi, mencari solusi bersama. Seperti itu, ya. Mungkin seperti itu, Kak Fauzi. Terima kasih. Sudah? Oh, sedikit menanggapi. Luar biasa, diskusi yang sangat apa ya, memang kita butuhkan, dan permasalahan yang dialami ini saya rasa nggak hanya di SDN Tambong, semua. Yang terpenting, yang pertama dalam kurikulum Merdeka kita sudah ada asesmen diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran kita adakan asesmen diagnostik. Dan ini berbagi pengalaman saja. Kalau tadi kan ada yang latar belakang dari keluarga yang tidak mau dan lain-lain. Ini yang sepertinya belum kita lakukan. Kunjungan rumah secara merata. Nah itu belum kita lakukan. Nah, kita tidak hanya menginterview anak, namun kita juga harus pendekatan kepada orang tua. Dan satu lagi, kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Kita sentuh dengan pembelajaran yang religius, bukan seperti itu Pak Bozi. Jadi setiap hari religiusnya itu tetap harus menjadi kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Allah kita punya kendala, Allah yang punya kendali. Jadi kita sentuh juga dari dalam. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita di sini niatnya berdiskusi, belajar bersama. Tidak ada yang paling, tidak ada yang kurang. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Itu tadi mungkin sudah terjawabkan ya Pak Mari. Selain kita pakai ini tadi ilmu pengetahuannya tadi, kita juga berdoa. Kita selipi sikap-sikap religius seperti itu mungkin. Dan situ mendekatkan diri kepada Allah, mungkin anak-anak bisa berubah seperti ini. Baru semangat untuk mengimplementasikan budaya positif di lembaganya masing-masing, di kelas atau di sekolah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa atau dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya sampai detik hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nano tadi bisa membawa dampak untuk kita semua dan bisa diterapkan, diaplikasikan kepada anak peserta didik kita di lembaga kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu untuk acara ketiga penutup sekaligus doa. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi